Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak hebat sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat datang anak-anak hebat. Kita akan belajar bersama ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang nanti Ibu tayangkan berikut ini. Anak-anak hebat sekalian, perhatikan di sini. Ini merupakan salah satu gambar atau foto keluarga. Nah, di sini ada dua anak, perempuan dan laki-laki bersama orang tuanya, papa dan mamanya. Nah, dari mukanya mereka ada yang mirip sama papanya dan ada yang mirip sama mamanya. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, atau sama halnya dengan kalian. Pasti di keluarga kalian ada saudara kalian yang mukanya mirip sama papa dan ada yang mirip sama mama. Nah, kalau anak-anak hebat sekalian mukanya mirip sama siapa? Sama mama atau sama papa? Ya, dan kenapa bisa terjadi demikian? Nah, anak-anak hebat sekalian, kita akan pelajari itu semua di dalam materi pewarisan sifat. Ya, perhatikan juga gambar yang berikut ini. Ya. Nah, ini gambar yang sama seperti gambar keluarga tadi ya. Nah, di sini ada beberapa anak dengan ciri fisik yang berbeda. Ya, dari bentuk rambut, kemudian warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung, kemudian warna kulit. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ciri-ciri fisik ini ya dimiliki oleh manusia. Nah, itu karena diturunkan oleh orang tuanya atau diwariskan oleh orang tuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, anak-anak hebat sekalian, pada pewarisan sifat kita akan belajar tentang materi genetik, hukum pewarisan sifat, dan kelainan genetik. Nah, khusus pada pertemuan kali ini kita belajar atau akan membahas tentang materi genetik. Apa itu materi genetik dan tersusun penyusunnya apa saja. Anak-anak hebat sekalian, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Jadi, kita akan belajar tentang DNA, kromosom, dan juga gen. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lanjut. Ya, di sini ada gambaran umum tentang materi genetik. Ya, perhatikan di sini anak-anak hebat. Ya, pada tingkat sel, misalnya sel kulit. Ya, misalnya sel kulit. Nah, di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Nah,
kromosom ini tersusun dari kromatid. Ya. Kromosom tersusun dari kromatid. Nah, kromatid ini tersusun oleh kromatin. Ya. Jadi kromatid ini tersusun oleh benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini akan membentuk protein. Ya. Nah, protein yang membentuknya disebut dengan protein histon. Penyusun materi genetik. Ya. Jadi, penyusun materi genetik yang pertama kromosom, yang kedua DNA, yang ketiga RNA, dan yang keempat gen. Yang pertama kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein histon dan asam nukleat. Nah, asam nukleat itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu DNA dan RNA. DNA itu deoksinukleat acid, sedangkan RNA itu merupakan ribonukleat acid. Nah, ini gambar struktur kromosom. Ya. Ya, kita perhatikan struktur kromosom. Ya. Struktur kromosom yang pertama kromatid. Ya. Kromatid merupakan salah satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase S pada pembelahan sel. Kita lihat di sini gambarnya. Ya. Jadi ini gambar kromosom. Yang pertama ini adalah kromatid. Ya. Yang kedua sentromer. Ya. Sentromer merupakan tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Ya, jadi ini sentromer, ini yang bintil berwarna merah. Ya, jadi sentromer ini merupakan tempat persambungan kromatid. Ya, kromatid atau lengan. Nah, yang ketiga, ya kromatid itu sendiri ada dua. Ya, disebut lengan pendek dan lengan panjang. Ya. Lengan panjang merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Ya. Jadi yang pertama ini adalah kromatid, yang kedua sentromer, ini penghubung antara kedua kromatid, dan yang ketiga ini lengan pendek, yang keempat lengan panjang. Macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromer. Nah, yang pertama kromosom tipe metasentrik. Ya, disebut metasentrik apabila sentromernya terletak persis di tengah kedua lengan kromosom. Ya, kita perhatikan gambarnya. Ya. Jadi apabila posisi sentromernya berada persis di tengah kedua lengan kromosom, maka disebut dengan kromosom tipe metasentrik. Yang kedua, kromosom tipe submetasentrik. Nah, kromosom submetasentrik apabila sentromernya terletak tidak tepat sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Jadi ada yang lengannya pendek dan ada yang lengannya panjang. Kita lihat gambar ya. Karena posisi sentromernya tidak tepat, jadi ada yang lengannya panjang dan ada yang lengannya pendek. Ya. Yang ketiga, kromosom tipe akrosentrik. Ya. Kromosom tipe akrosentrik merupakan apabila sentromernya terletak di dekat ujung salah satu lengan kromosom. Ya. Kita perhatikan gambar. Ya. Ini
posisi sentromer karena berada di salah satu lengan kromosom, ya, sehingga disebut kromosom tipe akrosentrik. Yang keempat, kromosom tipe telosentrik. Nah, disebut kromosom tipe telosentrik apabila sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Ya, ini gambarnya. Jadi apabila sentromernya terletak di paling ujung lengan kromosom, maka kromosom tersebut termasuk kromosom tipe telosentrik. Nah, anak-anak sekalian, kromosom dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada dua macam ya. Ada autosom dan ada gonosom. Nah, autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom jenis kelamin, kromosom kelamin atau kromosom seksual. Nah, anak-anak hebat sekalian, autosom atau kromosom tubuh merupakan kromosom yang menentukan ciri tubuh manusia. Misalnya, apakah warna kulitnya putih, sawo matang, atau coklat. Kemudian rambutnya ikal atau lurus. Bentuk hidungnya pesek atau mancung. Matanya, ya, bentuk mata sipit atau bulat. Ya, itu semua ditentukan oleh autosom atau kromosom tubuh. Ya. Sedangkan kalau gonosom itu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi apakah anak tersebut ketika lahir berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, itu ditentukan oleh kromosom seksual atau kromosom kelamin atau yang kita kenal dengan gonosom. Nah, kromosom tubuh atau autosom pada manusia terdiri dari 44 buah atau biasanya ditulis 44A. Nah, atau 22 pasang, biasanya ditulis 22AA. Sedangkan gonosom atau kromosom kelamin terdiri dari satu pasang. Ya. Kalau pada laki-laki kromosom seksnya adalah XY atau diberi simbol X besar Y besar, sedangkan kromosom kelamin pada perempuan diberi simbol X besar X besar. Ya. Nah, keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid atau diistilahkan atau diberi simbol 2N. Ya, sedangkan keadaan kromosom yang tidak berpasangan disebut dengan haploid atau diberi simbol N. Nah, anak-anak sekalian, susunan kromosom kalau pada laki-laki itu ditulis 22AA plus XY. Sedangkan kromosom pada perempuan ditulis 22AA plus XX. Nah, supaya kalian ketahui bahwa kromosom pada laki-laki itu bersifat haploid. Begitu juga kromosom pada perempuan. Nah, ketika mereka bertemu, ya, ketika mereka bertemu, kromosom pada laki-laki 22AA plus XY bertemu dengan kromosom perempuan yang sama haploid 22AA plus XX, maka mereka akan menjadi diploid atau 2N. Nah, ini simbol untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau ini simbol untuk laki-laki, sedangkan yang ini simbol untuk perempuan. Ya, digambarkan seperti ini ya. Kromosom digambarkan seperti ini. Jadi ini parental atau induknya atau orang tuanya. Ya.
Jadi kalau orang tua laki-laki, ya laki-laki ini 22 AA plus XY. Sedangkan perempuan 22 AA plus XX. Ya, kemudian ini gamet merupakan sel kelamin. Gamet ini sel kelamin ya. Jadi kalau pada laki-laki ada 22A plus X, ada 22A plus Y. Sedangkan kalau sel kelamin pada perempuan ya semuanya 22A plus X ya. Kemudian ada filial. Filial ini anak ya. Jadi ketika gamet ya, ketika kromosom laki-laki bertemu dengan kromosom perempuan dan bersifat diploid, maka akan menghasilkan anak atau filialnya seperti ini ya. Jadi apabila kromosom laki-laki sel kelamin laki-laki 22A plus X bersama 22A plus X perempuan, maka hasilnya atau anaknya 22A plus XY ya. Namun apabila 22A plus Y ya bertemu dengan 22A plus X, maka menghasilkan filial atau anaknya 22AA plus XX ya. Kita ke DNA ya. DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, ini struktur DNA ya. Jadi DNA ini tersusun dari banyak nukleotida ya. Tersusun dari banyak nukleotida. Nah, satu nukleotida tersusun dari basa nitrogen, gugus fosfat, dan gugus pentosa. Nah, satu basa nitrogen tersusun dari purin dan pirimidin. Sedangkan gugus pentosa terdiri dari deoksiribosa. Ya, diingat baik-baik ya. Purin terdiri dari adenin atau biasa ditulis A besar dan guanin atau ditulis G besar. Sedangkan pirimidin ya, basa nitrogen pirimidin itu terdiri dari timin atau T besar dan sitosin atau S besar. Ibu ulangi ya, nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gugus fosfat, dan gugus pentosa. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin, sedangkan gugus pentosa terdiri dari deoksiribosa. Purin pada basa nitrogen terdiri dari adenin dan guanin. Ya, pirimidin pada basa nitrogen terdiri dari timin dan sitosin. Nah, ini merupakan gambar struktur DNA. Ya, ini gambar struktur DNA. Jadi ada ikatan glikosida, ada ikatan hidrogen, dan ada ikatan fosfodiester. Ya, kita ke RNA. Ya, RNA atau ribonucleic acid. Nah, ya kita perhatikan struktur RNA. Ya, struktur RNA hampir sama seperti struktur DNA. Ya, jadi sama-sama tersusun dari banyak nukleotida. Ya, hanya saja pada RNA, ya, pada RNA gugus pentosanya itu terdiri dari ribosa. Ya. Sedangkan kalau pada DNA, gugus pentosanya terdiri dari deoksiribosa. Nah, kemudian basa nitrogen pada RNA, ya, basa nitrogen pada RNA, pirimidinnya
itu terdiri dari urasil dan sitosin, ya. Yaitu yang membedakan antara RNA dengan DNA. Nah, ini merupakan gambar struktur RNA. Ya, ini gambar struktur RNA ya. Jadi adenin selalu berpasangan dengan guanin, sitosin selalu berpasangan dengan urasil. Ya, berikutnya gen. Ya. Gen berfungsi mengatur metabolisme perkembangan organisme dan menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Jadi gen itu merupakan sifat yang diturunkan. Nah, fungsinya adalah mengatur metabolisme perkembangan organisme dan menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang berikut, gen terletak di dalam lokus. Ya. Ini kita perhatikan di sini pada gambar ini lokus. Nah, ini letak gen. Ya. Variasi suatu gen disebut alel. Nah, contoh alel adalah gen G besar dan gen G kecil. Nah, mulai sekarang kalian harus pelajari, harus ingat penulisan huruf besar dan huruf kecil, khususnya pada materi pewarisan sifat. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Contohnya, ini gambar tipe perlekatan cuping telinga. Ya, gambar pertama ini merupakan cuping telinga yang terpisah, sedangkan gambar kedua merupakan cuping telinga melekat. Nah, cuping telinga terpisah memiliki gen G besar atau G besar G kecil. Sedangkan cuping melekat memiliki gen G kecil G kecil. Nah, anak-anak hebat sekalian, dalam pewarisan sifat dikenal juga istilah genotip dan fenotip. Ya, genotip dan fenotip. Ya, apa itu genotip? Nah, genotip merupakan informasi genetik yang tidak tampak dari luar. Contohnya, gen G besar dan gen G kecil. Sedangkan fenotip merupakan sifat individu yang tampak dari luar atau sifat yang bisa kita lihat secara langsung fisiknya. Contoh, cuping melekat atau cuping terpisah. Kemudian ada bentuk rambut, ya, warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan seterusnya. Itu semua merupakan contoh dari fenotip. Nah, anak-anak, coba kita selidiki ya. Mari kita berlatih. Ya. Chiles memiliki rambut lurus dengan gen A besar, sedangkan Etnan memiliki rambut keriting dengan gen A kecil. Berdasarkan pernyataan ini, manakah yang merupakan genotip dan manakah yang merupakan fenotip? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Nah, jadi yang merupakan genotipnya adalah A besar dan A kecil. Sedangkan fenotipnya adalah rambut lurus dan rambut keriting. Oke, kita lanjut ya. Ya, pada pewarisan sifat kita kenal juga istilah gen dominan dan gen resesif. Nah, gen dominan merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lainnya. Jadi, karakter yang menutupi karakter lainnya disebut gen dominan. Nah, biasanya gen dominan itu ditulis menggunakan huruf besar atau
huruf kapital. Contohnya, gen G besar, gen A besar, gen B besar, gen M besar, dan seterusnya. Yang berikut, gen resesif. Apa itu gen resesif? Gen resesif merupakan karakter atau sifat yang selalu terkalahkan atau dikalahkan oleh gen dominan. Biasanya gen resesif ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya, gen A kecil, gen G kecil, gen B kecil, gen M kecil, dan seterusnya. Ya, anak-anak sekalian, mari kita berlatih menentukan gen dominan dan gen resesif. Ya, gen A menunjukkan karakter rambut lurus, sedangkan gen A kecil menunjukkan karakter rambut keriting. Jika Jerry memiliki genotip A besar, A kecil, maka fenotip dari Jerry adalah jawabnya adalah rambut lurus. Ya, alasannya, gen A besar menunjukkan karakter rambut lurus, gen A kecil menunjukkan karakter rambut keriting. Genotip Jerry adalah A besar, A kecil. A dominan sedangkan A kecil resesif. Nah, apabila keduanya A besar ketemu dengan A kecil, maka sifat atau gen dominan yang akan tampak. Ya. Oke anak-anak, ya, sampai dulu di sini pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian senantiasa menjaga kesehatan, terus menjalankan protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan bisa terhindar dari suasana pandemi ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, demikian yang Ibu jelaskan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang, salam sehat selalu.